Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Pedagang ini terus berbuat baik apapun yang terjadi. Ini yang terjadi dengan kehidupannya. Berbuat baik meski ringan, nyatanya cukup sulit dilakukan. Asalnya tak sedikit dari kita yang dikecewakan dari perbuatan baik kita sendiri. Perbuatan baik yang kita lakukan tak selamanya diapresiasi dengan perbuatan yang sama oleh orang lain. Bahkan sebaliknya, memang rasanya cukup jengkel dan menggemaskan kalau perbuatan baik kita selama ini dianggap tak bernilai, hingga sampai di saat kita yang mengalami kesulitan sendiri dan membutuhkan pertolongan. Namun apa yang terjadi tak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dia yang kita bantu pura-pura tak tahu. Meski begitu, tetaplah berbuat baik, toh bukankah menuntut perlakuan yang sama seperti sama halnya kita tidak ikhlas dalam berbuat baik? Padahal sejatinya, perbuatan baik yang benar dilandasi keikhlasan, sebab apapun yang telah kehilangan keikhlasan takkan mendatangkan pahala. Yakinlah tak ada perbuatan baik yang sia-sia. Jika bukan Dia yang akan menolong kamu, maka Tuhan akan mendatangkan pertolongan dari yang tidak disangka-sangka karena perbuatan baikmu itu. Seperti kisah berikut ini. Meski hidup pas-pasan, Pak Imron dan keluarga dikenal dengan keluarga yang bersahaja dan suka menolong. Terbukti di saat saudara dekatnya mendapat musibah kebakaran yang menyebabkan rumahnya hancur tak bersisa. Pak Imron dengan sigap memberi bantuan tempat tinggal. Dia bersedia berbagi tempatnya dengan saudaranya untuk sementara. Bahkan Pak Imron tak perhitungan soal makanan. Dibelikannya pakaian dan bantuan modal untuk dapat berjualan, hingga saudaranya kembali dapat hidup secara mandiri. Sampai di satu waktu, anak Pak Imron mengalami kecelakaan dan harus dioperasi secepatnya dengan biaya yang harus dilunasi segera. Uang Pak Imron saat itu tidak cukup, sebab biaya operasi sangatlah besar, sampai hatinya pun tergerak untuk meminta bantuan saudaranya yang pernah dia tolong waktu itu. Pak Imron pikir akan mendapatkan bantuan, apalagi saat ini saudaranya itu sudah cukup mapan. Rumah yang dulu terbakar habis, kini telah berganti dengan rumah yang baru, bahkan lebih bagus lagi dari sebelumnya. Namun apa yang didapatnya setelah mengutarakan niatnya itu? Tak sedikit pun saudaranya menaruh simpati atas permasalahan Pak Imron. Dengan berbagai alasan, saudaranya tak bersedia membantu sepeser pun. Kecewa, jelas menghampiri Pak Imron. Sepertinya tak ada hal yang dapat dia lakukan, sementara waktu terus berjalan menunggu kepastian darinya tentang persetujuan produser operasi untuk anaknya. Lamunannya begitu panjang, hingga tak menyadari seorang pemuda berpenampilan menarik datang ke warung baksonya. Dengan wajah yang diliputi keresahan, Pak Imron menyuguhkan semangkok bakso untuk pembeli barunya itu. Selagi dia terus putar otak mencari solusi, mendadak suara berat datang dari belakang tubuhnya. "Bapak, ini bakso buatan Bapak ya?" Pak Imron mengangguk sekenannya. "Belum pernah aku memakan bakso seenak ini. Kalau boleh, saya mau bekerja sama dengan Bapak. Bekerjalah untuk saya di restoran saya.
dan saya akan membayar Bapak di muka." Betapa terkesiapnya Pak Imron. Suatu yang tak disangka-sangka datang sebagai penolongnya. Pak Imron pun menceritakan kisah anaknya, dan pemuda tampan itu bersedia untuk menolongnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.